bulan juga. Ini masih ada 2 sidang lagi yang bergulir. Nah, besar harapan Nirina bahwa dari para hakim, dan juga makanya tuh dari kemarin tuh pengen banget gitu ya ke Mahkamah Agung gitu. Tanggal 8 Agustus besok ini ya, tanggalnya seperti apa nih Tana, yang persiapan Tana sendiri juga seperti apa nih? Persiapannya yang pasti untuk menjelang putusan tanggal 8 Agustus ini adalah salah satunya ya lihat aja, baru nyampe di Jakarta langsung ketemu sama teman-teman semuanya, untuk ya kita lihat gitu seperti apa gitu, karena ini adalah penantian yang ya ampun lumayan ya prosesnya gitu kan, dari ibaratnya kemarin Rina masih di Indonesia, terus kemarin syuting sampai keluar sampai sebulan setengah, sampai ternyata belum selesai juga gitu kan. So okay, katanya hari Kamis ini adalah keputusan, jadi lumayan sih agak-agak apa ya, nggak sabar pengen cepet-cepet tahu keputusannya apa, karena ternyata kan yang Nirina hadapi untuk kasus mafia tanah ini tidak hanya satu tuntutan aja gitu kan, ada bukan hanya satu kasus saja, ternyata ada 3 gitu kan. Ya udah, yang Nirina bisa lakukan sekarang adalah hadapi, jalanin, dan satu-satu kita selesain gitu. Nah yang sekarang ini adalah untuk yang ibarat yang kemarin apa ya, yang menuntut BPN dan juga BPN dan siapa soal itu, Jaksa. kejaksaan bukan yang sekarang ini kan, BPN aja ya, ya menuntutnya kan kepada BPN, dan kami di sini dijadikan turut tergugat gitu. Jadi nanti juga ada lagi yang kasus yang perdata, terus kemudian ada tuntutan lagi gitu. Jadi ya satu persatu sih gitu. Tapi intinya sekarang sudah mulai ada titik terang, dan harapannya terbesar adalah ya sudah jelas sih sebenarnya ya. Nah cuman kayak gimana Nirina bilang nggak jelas, karena proses yang dilewatin sama mereka aja itu kan sudah banyak banget yang dari sidang pertama tuh udah diberikan keputusan bahwa mereka salah, karena ada apa ya, kalau boleh cerita, bukti-bukti yang mereka berikan pada saat sidang kemarin adalah bukti-bukti yang mereka berikan pada saat sidang pertama kali. So it's like ini apa sih gitu loh. Jadi kayak semoga para yang mulia, para hakim semuanya memberikan keputusan yang istilahnya membela kami. Di sini Nirina sangat memegang teguh kata-kata Nirina sendiri bahwa adalah kami adalah korban gitu loh. Jadi ya semoga para hakim yang terhormat juga memberikan keputusan yang berpihak kepada kami yang benar dan juga menegakkan kebenaran. Gitu aja sih. Karena ini kan prosesnya kan panjang Mm gitu -mm. kan, karena ya dirimu sempat yang aduh capek nggak sih, ada di titik itu nggak sih Kak, dalam prosesnya? Kalau dibilangin capek, pastinya jawabannya sebenarnya capek banget ya gitu loh. Capeknya tuh mental, fisik, dan waktu gitu loh. Karena kan ya dalam hidup ini kan kita semua juga harus ya punya anak 2 gitu kan, kita berkeluarga, terus juga ada kerjaan gitu. Jadi kayak wah, menjuggle semuanya jadi satu nih, kayak sampai sekarang itu nih yang menguatkan Nirina adalah Nirina tidak bergerak ini tuh hanya untuk diri sendiri atau keluarga Nirina sendiri gitu, tapi lebih tepatnya lagi banyak juga teman-teman yang lain kan juga menghadapi hal yang sama. Jadi Nah tuh dapat energinya juga dari mereka untuk mengembalikan kembali kepada mereka yang sedang menghadapi kasus yang sama. Semoga mereka juga bisa diberikan kekuatan dan juga tenaga yang luar biasa, karena I'm not doing this for myself but I'm doing it for everyone else too gitu. Jadi harapan terbesar Nirina adalah itu tadi. Aduh, secapek-capeknya Nirina juga Nirina hadapin. Ini terus terang ini aja baru terbang 24 jam, jam tidur masih berantakan, tapi nggak apa-apa gitu, kita hadapin, kita ya ketemu sama teman-teman semuanya gitu. Jadi kalau mau dibilangin capek apa enggak, kayaknya nggak usah nggak usah dijelaskan, kayaknya pada ngerti sih gitu. Ini kayaknya bentar lagi juga ini udah jam ngantuk Nirina lagi. Tapi it's okay, yang penting demi kebenaran, demi kebaikan, dan um, demi semuanya inilah ya, maksudnya untuk memberitahu supaya para mafia tanah itu
udah ya gitu, kemarin-kemarin nggak tahu nih bagaimana ceritanya, tapi ternyata semakin kesini semakin banyak berita mengenai kasus mafia tanah. Jadi semoga negara ini juga bisa memegang teguh peraturan-peraturan dan juga hukum yang ada gitu. Kalau yang benar diberikan kebenaran, kalau yang salah diberikan hukum seberat-beratnya. Kalau misalnya juga ada berhubungan dengan oknum notaris, tolong dicabut izinnya, untuk mereka yang memberikan, maksudnya yang berbuat salah ya diberikan hukuman yang setimpal gitu. Dan tolong jangan buang-buang waktu lagi. Besok hadir Pak. Hah? Besok hadir. Jam berapa ya itu ya hari Kamis itu? Ada tanggal Itu sih 8. yang awal yang si 20 Enggak, yang pokoknya yang putusan itu itu mungkin di atas jam 2 kali ya. mungkin iya. Jadi gini, nah ini nih yang makanya tadi kan ada pertanyaan Nirina capek apa enggak. Kalau misalnya ditanyain logikanya, Nirina baru terbang 24 jam kurang lebih nyampe Jakarta ketemu sama teman-teman, malam ini akan pergi ke Papua, lusanya akan kembali lagi, langsung insya Allah kalau sempat langsung ke persidangan mendengarkan keputusan, per, gitu yang nah pokoknya melakukan ini semua untuk kembali lagi bukan hanya untuk Nirina sendiri, tapi juga untuk memberikan semangat buat teman-teman semuanya. Yang apa-apa kita hadapin aja lah gitu. Jadi selama kita benar, selama kita juga yakin bahwa apa yang kita lakukan ini benar, maju terus lah, semangat terus semuanya. Ini yang kayak gini-gini nih, ayo kita libas saja. Berarti tanggal 8 Agustus akan Ya, putusan itu karena berarti yakin yang untuk memenangkan. uh, doa yang terbaik pastinya gitu. Apa hasilnya ya kita lihat nanti sama-sama. Mudah-mudahan juga sempat datang, tapi kayaknya sih mudah-mudahan bisa gitu. Penasaran langsung dengan hasilnya. Online. Oh, online ya. Jadi hari pengacara nanti kita dikabari. Oh, online. Jadi ya kita jadi tadi jadi Nat tuh kan banyak banget hal-hal yang nggak bisa dihadapin langsung, kayak waktu itu kita sidang beberapa kali bisa datang langsung karena itu adalah waktu saat pembuktian. Tapi begitu yang kayak sekarang ini ternyata keputusannya pun melalui online. So I can only hope for the best, hanya bisa berharap untuk yang terbaik, dan semoga pesan ini juga sampai kepada para yang mulia, para hakim. Kami semua di sini berjuang membela kebenaran. Semoga para hakim yang terhormat juga bisa mengerti posisi kami dan juga memberikan apa yang telah ibaratnya apa ya, memberikan hak kami kembali. Saya hanya ingin sekarang ini adalah apa ya, pokoknya sekarang ini yang pengen saya harapkan adalah yuk selesai yuk gitu, kayak udah loh ini kesidang ininya sendiri aja kemarin kita udah ngabisin berapa waktu, sekarang untuk yang turut tergugat ini kita beberapa bulan juga, ini masih ada 2 sidang lagi yang bergulir. Nah besar harapan Nirina bahwa dari para hakim, dan juga makanya tuh dari kemarin tuh pengen banget gitu ya ke Mahkamah Agung gitu untuk memberitahukan bahwa kalau misalnya ada kasus-kasus yang seperti ini yang sudah terlihat jelas bahwa mereka itu udah melakukan kesalahan, sudah terbukti bersalah, dan memberikan apa istilahnya, bukti-bukti di persidangan yang baru ini adalah bukti-bukti yang lama, boleh ya kalau yang kayak gini-gini kan hanya buang-buang waktu aja gitu loh kalau menurut saya pribadi ya gitu. Jadi bolehlah dari para hakim, jaksa semuanya adakan peraturan baru bahwa kalau misalnya hal-hal yang ibaratnya kayak gini hanya membuang waktu dan juga hanya istilahnya mengulang-ulang aja juga buat apa, kan masih banyak negara ini masalahnya gitu loh. Kalau yang nggak penting-penting amat kayaknya tinggal di nggak penting kayaknya ya gitu, udah gitu hapusin aja gitu. Ya itu sih dari kemarin Nat juga harapannya itu aja, jadi ya, mungkinkah gitu dibikin peraturan baru bahwa kalau misalnya didengar dilihat filenya ternyata oh ini pengulangan doang, udahlah gitu, ada nggak tahu ya apa namanya gitu, tapi pengen banget kalau misalnya ada yang seperti itu tuh bisa langsung nggak usah ya disingkirkan aja, dianulirin aja, bukan masalah adil apa nggak adil lah, yang diberikan saksi-saksinya aja, bukti-buktinya aja bukti lama, ini buat apa lagi gitu. Oke, apa lagi? Mungkin melihat polemik seperti ini sih, dan pastinya kan sebenarnya kan dari dulu ya mungkin ya, mungkin dari dulu melihat seperti apa ada obrolan nggak sih dari orang-orang petinggi itu, masalah itu dari hukum, kurang kejelasan dari hukum kah,
atau memang sulit di apa? Oke, gini. Sepertinya kalau menurut Nirina adalah memang kan kita tuh hukum kita ini sudah dibuat dari tahun yang lama gitu ya. Tapi kan pada dasarnya sekarang ini kita juga lagi banyak banget nih perbaikan-perbaikan, pembenahan-pembenahan gitu lah. Mudah-mudahan harapan Nirina ya itu gitu. Jadi kayak peraturan-peraturan yang istilahnya yang seperti tadi Nirina bilang, kalau nggak tahu bahasanya apa ya, tapi maaf kalau Nirina salah. Tapi kalau intinya adalah kalau misalnya sebuah kasus mencuat tapi ternyata kasusnya adalah pengulangan dari kasus sebelumnya, hanya ingin memanjang-manjangkan, mohon banget dibikin ada peraturan baru, apakah revisi ke peraturan ya yang memungkinkan bahwa kalau misalnya ada persidangan yang seperti ini nih kayaknya ini udahlah ini dilewatkan saja gitu. Karena apa? Bukan masalah keadilan atau apa ya, tapi kan kalau pengulangan itu udah jelas-jelas hanya membuang waktu aja gitu, hanya ingin memanjang-manjangkan gitu. Itu sih. Jadi mungkin semoga pada saat sekarang lagi banyak pembenahan ini bisa dari pihak hukumnya, peraturannya, para jaksa, para hakim, Mahkamah Agung juga bisa melihat kembali lah, meninjau kembali peraturan-peraturan yang ada ini, sehingga maksudnya kita tuh negara kita tuh masih banyak loh yang perlu diperbaiki gitu, termasuk salah satunya ya mungkin ini semoga bisa juga menjadi perhatian juga ya gitu. Ada lagi yang lain? Kemarin sempat ini juga sama ayah Uh-uh. yang diberikan surat kertas. Oh enggak, kalau nah ini kan banyak yang bilang oke, sekarang mau ngomong juga ya mengenai kan banyak nih DM yang masuk bilang, "Ya, kok kemarin udah dibelain sama Pak Menteri, terus tiba-tiba kok sekarang ada kasus lagi kayak gini." Nah, Nirna ingin menjelaskan kepada teman-teman semua yang sekarang yang kita hadapi sekarang ini tidak ada hubungannya dengan yang BPN kemarin. Jadi BPN sudah membantu kita sesuai dengan prosedur, menjalankan sesuai dengan prosedur, makanya waktunya juga kan nggak singkat ya gitu. Kalau misalnya menurut mereka Nirina menyalahgunakan atau dari pihak BPN atau dari menteri atau dari wamennya juga mengatakan bahwa mereka melakukan kesalahan, ya kenapa butuh waktu lama banget kalau misalnya pengen istilahnya mereka bikin salah kan langsung aja gitu, Nirina ngadep langsung jadi. Ini kan nggak begitu, nggak seperti itu kan gitu. Kita menjalankan sesuai prosedur, makanya waktunya sampai tahunan gitu. Jadi buat yang sudah BPN dari menterinya, dari wamennya yang mereka sudah lakukan sekarang ini adalah buat Nirina itu udah sangat membantu dan apa ya, sesuai prosedur. Jadi ini udah bukan mereka lagi, ini hadapannya lebih kepada yang ngadepinnya lebih kepada si yang mafia tanah ini gitu. Nah, makanya Nirina menitik beratkan kepada Mahkamah Agung, kepada para jaksa, hakim semuanya ini untuk ini sekarang ke mereka yang Nirina perhatian. Nah, juga permohonan adalah kepada mereka adalah untuk kalau mudah-mudahan ada revisi apa ya ibaratnya ya, apa ya nama tepatnya gitu loh, revisi untuk peraturannya atau undang-undangnya, bahwa ya bisa ditinjau kembali lah kalau misalnya ada hal-hal yang seperti ini hanya mengulang-ulang dan juga hanya ingin memperpanjang. Nah, mungkin bisa diberikan keputusan yang lebih efektif lagi sehingga tidak buang-buang waktu. Itu aja sih, karena yang Nirna rasain sekarang ya itu ya, kayak cukup buang-buang waktu banget ya gitu loh. Urusan hidup kita kan cuma bukan ini aja. Nah, tahu sih mungkin dari pihak mereka ya pengennya Nirina susah, pengennya Nirina emosional, pengennya Nirina letih secara mental dan fisik gitu. Tapi ya you're messing with the wrong person. Don't. Itu sih. Terakhir, Ya. Di kasus ini kan melibatkan beberapa keluarga sih mungkin, dan tanah yang di daerah mana mungkin sih. Kalau yang sekarang kita sedang hadapi ini kan yang menggugat adalah mereka pasangan suami istri yang sudah kami penjarakan. Iya, jadi posisinya mereka ini sekarang di penjara. Jadi kayak kemarin itu persidangan beberapa kali ada yang mundur atau keundur dikarenakan lawyernya tidak bisa mendapatkan jawaban cepat karena mereka di lapas. Lah, justru itu mereka di lapas kan juga ada alasannya kenapa. Nah, ini udah di lapas terus gitu
Ya nggak apa-apa sih, mungkin buat lawyernya kan mereka juga butuh pekerjaan, ya mungkin hari akhirnya membela orang yang istilahnya sudah terbukti bersalah di sini. Tapi kan kembali lagi, uh, buat Nirina, apa sih tadi pertanyaannya, gue jadi pusing. Mungkin melibatkan dari keluarga Oh iya, sendiri, keluarga ya. dan tanahnya di daerah mana. Oke. Maaf, kurang tidur. Oke, jet lag parah. Oke, jadi kalau yang pertama ini kan urusannya sama saudari Riri dan juga suaminya gitu kan. Nah, yang sidang berikutnya 2 kasus juga itu berurusan dengan empat kepala rumah tangga ya, 3 dengan 3 kepala rumah tangga gitu. Yang rumahnya Oke, yang tanahnya itu adalah, jadi itu tanah mama saya yang sudah kita buktikan bahwa itu jelas-jelas punya mama saya, dan kalau sekarang mama saya sudah tidak ada, otomatis kan jatuhnya ke ahli waris. Ahli waris ada 5 kakak beradik, masih sehat walafiat, masih ada semuanya, dan kembali lagi kami tidak pernah tahu adanya peralihan itu. Pokoknya intinya sekarang sudah dibangun 3 rumah. Dan lucunya, rumah ini dibangun pada saat kami sedang menjalani kasus. Ngerti nggak? Jadi kita baru tahu bahwa kalau di sini tuh ada yang namanya kuasai fisik. Kuasai fisik itu artinya apakah tanah itu dikasih plang, dikasih pagar, ditinggalin, atau ada rumahnya gitu. Nah, tadinya tanah ini tuh kosong. Tapi begitu kasus ini bergulir, mereka langsung cepat-cepat bangun rumah. 3 rumah ya. Jadi 3 kepala rumah tangga. Jadi kan buat sebuah pertanyaan juga ya. Wow, mereka sudah membangun rumah di atas tanah yang sedang dikasusin. Kok bisa gitu? Itu satu. Terus yang kedua, ini buat yang kasus berikutnya ya. Kalau yang besok ini, yang tanggal 8 ini adalah pokoknya tinggal keputusan. Nah, yang 2 lagi juga sebenarnya makanya Nirina bilang adalah, wah ini buat kasus yang pengulangan doang, yang hanya memberikan bukti-bukti yang sudah diberikan sebelumnya juga, ini nih kayak buang-buang waktu banget ya, karena di yang kasus 2 berikutnya ini sudah terbukti bahwa istilahnya mereka tidak menandatangani surat di depan notaris, tidak di kantor notaris, dan rumah sudah dibangun, atau ibaratnya dia sudah belum bayar lunas sudah dapat surat. Mencurigakan, bukan? Di developer manapun, kalau belum bayar lunas, sertifikat belum mungkin ada di tangan kita. Nah, kalau kali ini kok bisa belum bayar lunas tapi suratnya sudah di mereka, dan mereka berhak untuk membangun rumah di atas lahan tanah yang istilahnya punya Mama Nirina gitu loh. Gitu. Jadi ya kalau dari bukti yang sekarang Nirina sudah utarakan, lo tanda tangan bukan di kantor notaris, bukan di depan notarisnya, itu aja udah kayak, hey, kok bisa gitu. Berarti apakah kita juga kembali lagi nih, ini sekarang kita lagi dituntut atau turut tergugat gitu terus kan. Nah, ya mungkin kami juga ada batas kesabaran ya gitu. Jadi apakah nanti juga kami akan memberikan pergerakan yang adalah menuntut kembali atau istilahnya mempidanakan kembali? Nggak tahu ya, kita lihat aja. Yang penting satu persatu kita selesaikan. Tapi buat para oknum, jangan berpikir bahwa Anda lepas gitu aja ya. Apalagi yang istilahnya izinnya masih aktif, sabar ya, yakin ini kami akan hadapi juga, karena buat kami nggak fair apa yang terjadi ke kami bisa terjadi sama orang lain. Dan ini Nirina juga akan ajukan juga gitu ke Kemenkumham gitu kan, istilahnya untuk izin prakteknya mereka ini sangat-sangat Nirina titik beratkan untuk dicabut, karena mereka sudah terbukti salah. Selama ini oknum notaris itu tidak pernah dipenjarakan. Selama ini peraturan yang menuliskan adalah oknum notaris hanya bisa diperdatakan. Tapi kan kali ini, dengan kasus yang sudah Nirina hadapi dan sekarang ternyata buktinya ada kan,
perubahan undang-undang bahwa ternyata mereka bisa dipenjarakan. Walaupun waktunya ternyata kok ya singkat banget, bahkan mereka sudah keluar gitu. Sementara ya yang mantan asisten mama itu dia masih dipenjarakan kurang lebih, lupa ya, tapi kurang lebih kayaknya 10 tahunan deh gitu kan. 12 tahun ya. Pokoknya ya udah 12 tahun berarti kan udah kurang lebihnya dijalanin 2 tahun, masih ada 10 tahun lagi. Tapi orang yang tahu hukum dan menyalahgunakan hukumnya itu sendiri kok sudah bebas, sudah main jet ski, sudah upload di TikTok, kebebasannya itu gitu loh. Jadi I'm not gonna stop here. Nrina tidak akan berhenti sampai di sini. Nrina akan terus sampai orang-orang ini, oknum-oknum ini tidak bisa lagi menyakiti orang lain dan menyalahgunakan hukum yang seharusnya mereka pegang teguh sebagai notaris yang sudah disumpah loh. Ya kan? Kalau kita nggak bisa percaya sama notaris, kita percaya sama siapa lagi mengenai menyurat tanah ini gitu. Tidak semua, ngomong kayak gini bukan berarti semua notaris sama. Nah, di sini hanya menyebutkan kepada oknum notaris yang kami sudah hadapi langsung gitu. Dan udah banyak kok, juga udah dapat banyak masukan bahwa sekarang itu untuk membuat surat tidak lagi semudah dulu gitu. Dan untuk notaris juga untuk bikin, pokoknya ada banyak banget deh perubahan barunya. Nah, makanya salah satu yang Rina harapkan adalah perubahan undang-undang untuk kasus-kasus seperti yang ini gitu loh. Orang kok bisa nuntut padahal mereka sedang dipenjara, dan mereka kok bisa nuntut tapi sebenarnya buktinya yang diberikan adalah bukti-bukti lama gitu. Jadi besar harapan Rina banyak perubahan yang terjadi di sini untuk membuat Indonesia lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan kita juga sebagai warga negaranya merasa aman, nyaman, dan istilahnya tenang gitu kan. Kita dalam hidup tuh sebenarnya mintanya cuma satu ya, ketenangan hidup gitu. Dengan segala macam kehidupan yang kita hadapi, ketenangan adalah salah satu yang kita harapkan bisa kita dapatkan gitu. Jadi semoga pesan ini sampai untuk yang para majelis yang terhormat, untuk keputusannya nanti tanggal 8 insya Allah adalah yang terbaik untuk kami dan juga terbaik untuk kami yang benar dan ahli waris. Itu aja sih.